Berikut ini adalah penjabaran naratif tentang perbandingan antara psikokinesis, telekinesis dalam parapsikologi dengan ilmu lokal, seperti ajian dan kesaktian tenaga batin di Indonesia. Pertama, asal-usul dan kerangka keilmuan. Psikokinesis berasal dari tradisi parapsikologi Barat. Fokus utamanya adalah pada pengaruh pikiran terhadap materi secara langsung. Meski banyak yang meneliti secara ilmiah, kemampuan ini masih tergolong fenomena yang sulit diverifikasi penuh oleh metode ilmiah modern. Psikokinesis dilihat sebagai ekspansi potensi mental dan batin manusia. Sedangkan ilmu lokal, seperti ajian atau kesaktian tenaga batin, muncul dari tradisi spiritual Nusantara, khususnya dalam kerangka kebatinan, kejawen, dan ilmu kanuragan. Ilmu ini seringkali diwariskan turun-temurun melalui guru spiritual dan mencakup latihan fisik, meditasi, puasa, dan pembacaan mantra. Dalam ajian, kekuatan tidak hanya berasal dari batin, tetapi juga dari energi alam semesta, khodam, atau entitas spiritual tertentu. Kedua, cara kerja dan mekanisme. Psikokinesis bekerja berdasarkan kekuatan pikiran sadar maupun bawah sadar. Latihan biasanya melibatkan konsentrasi intens, visualisasi, dan pengendalian gelombang otak. Tidak ada ritual atau entitas spiritual yang dilibatkan secara eksplisit. Sedangkan dalam ilmu ajian atau tenaga batin, cara kerjanya seringkali melibatkan rapalan mantra atau wirid pengaktifan energi kata-kata, penyelarasan energi batin dan tenaga dalam, penyaluran kekuatan dari entitas supranatural seperti khodam, makhluk gaib, atau leluhur, simbol sakral, atau pusaka sebagai penguat. Misalnya, ajian seperti ajian Pancasona dikatakan membuat tubuh tidak bisa mati selama menyentuh tanah, atau ajian Bayu Bajra untuk mendorong musuh tanpa menyentuh adalah bentuk-bentuk yang secara fungsional mirip dengan psikokinesis, tapi memakai jalur spiritual khas Nusantara. Ketiga, tujuan dan aplikasi. Psikokinesis dalam konteks Barat biasanya digunakan untuk eksplorasi kemampuan pikiran, menggerakkan benda ringan seperti pensil, sendok, api lilin, membengkokkan logam, atau mempengaruhi perangkat elektronik. Sifatnya eksperimen dan eksploratif. Sementara itu, ilmu lokal bersifat praktikal dan defensif atau ofensif, untuk perlindungan diri dari serangan gaib, untuk mengalahkan musuh secara halus tanpa kontak fisik, untuk membuka aura karisma, daya pengaruh, atau menyembuhkan. Kadang juga digunakan dalam pertarungan supranatural atau adu ilmu. Keempat, sumber energi. Psikokinesis murni dari potensi batin dan pikiran manusia. Ilmu ajian atau tenaga batin, kombinasi antara potensi batin, energi alam, dan bantuan entitas spiritual yang disebut atau dipanggil melalui ritual. Kelima, tradisi latihan. Psikokinesis, latihan fokus pikiran, meditasi, dan eksperimen benda ringan. Ajian atau kesaktian lokal, latihan tirakat, puasa mutih atau ngebleng, laku batin, penguatan energi cakra lewat pernapasan prana atau jurus, dan pembacaan mantra tertentu dengan jumlah tertentu sering ribuan kali.